Jadi Iya. dari saya pribadi, karena saya juga sales di sini, di mana saya recruiter dan juga sales, saya tidak pernah membatasi di mana umur, karena saya sendiri pernah nge-sell yang 63, tapi itu sangat sulit sekali untuk sales yang seperti itu. Jadi kalau dari Indonesia kebanyakan saya akan memberikan batasan di mana sampai 46 kalau sudah X. Kalau X itu maksimal 46 ya. Betul, betul. Itu pun sudah yang penting dia pinter, terus dia bagus, terus dia nggak ngengkelan gitu, kita biasanya bisa terima. Nggak neko-neko lah ya. Betul, 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 betul. Kalau untuk yang non Miss, untuk batas usianya berapa? Kalau non batas usianya saya sendiri itu 36 ya. Karena kalau sudah mendekati 38 tuh biasanya orang yang Susah, non itu bukan, dia kayak ngengkelan gitu loh. Jadi susah diatur. Dari PT itu saya sudah bisa melihat bahwa susah diatur. Tidak semua, saya garis bawahi tidak semua, cuman kebanyakan seperti itu. Itu yang saya lihat. Dan kalau yang masih baru pemula pastinya umur 22 tahun batasannya. Minimal. Minimal. Bukannya 21 ya? 21. Saya pribadi 22. Karena 21 saya tidak berani. Terlalu young ya. Oke. Dan untuk masalah X nih, untuk X itu kalau untuk prosesnya Miss, untuk X non itu ada kendala nggak kalau untuk non Miss? Saya pribadi tidak ada sih. Karena sebenarnya bukan di anaknya, kita juga harus memberikan pemahaman juga pada majikan. Jadi kenapa anak-anak saya itu less masalah ya? Kurang masalah karena saya sendiri kalau ngelihat majikan agak ribet, saya sendiri nggak nge-sell mereka gitu loh. Jadi saya memilih kalau saya sudah tahu majikannya aja kayak rewel atau ribet, saya tuh memang nggak sales. Jadi saya bukan ngejar target. Saya pribadi tuh di perusahaan saya kebetulan saya tidak salah satu sales yang dikejar target, di mana saya akan filter juga. Kalau anaknya nggak bagus, saya juga nggak sell juga kok. Oke. Jadi kedua belah pihak sama Miss itu ditimbang juga lah ya, diprioritaskan juga. Betul. Jadi saya nggak asal nge-sales gitu aja. Saya tahu sudah ribet. Dari majikan kan kita sebenarnya bisa menilai. Sebenarnya mbaknya juga kalau di Indonesia kan bisa tahu juga ini yang anak rewel, ini yang anak kayaknya kayak nakal, atau nakal dalam konteks itu pekerjaan ya. Saya tidak, masalah pribadi saya tidak ikut campur, tapi nakal masalah pekerjaan, atau dia itu bilang sudah mengerjakan tapi tidak mengerjakan, kan kita tahu sebagai orang PT kan setidaknya tahu. Jadi begitu juga dengan saya di sini. Oke, siap. Berarti memang ini ya, maksudnya untuk attitude yang diprioritaskan juga ya, Miss ya? Betul. Kamu pinter tuh nggak ada gunanya kalau kamu tidak ada sopan santun. Kamu pinter bahasa pun kalau kamu nggak respect sama orang itu, apalagi orang Hong Kong ya. Jadi sebenarnya ada beberapa yang harus dikasih tahu ke anak-anak bahwa orang sini stylenya adalah keras. Kelihatan kayak jahat, sebenarnya enggak. Mereka punya apa ya? Ini kemarin sempat ada yang minta saya gimana sih orang-orang Hong Kong, dan disebarkan ke PT di mana harus anak-anak itu tahu. Orang Hong Kong itu bilang kamu gila, kamu bodoh, kamu itu sampah, itu seolah-olah makanan biasa. Dan manggil kamu babi itu biasa gitu loh. Tapi kalau orang Indonesia kan sakit hati. Iya betul. Wes, langganan ya Miss yo. Gimana? Iya, buat langganan kalau untuk bahasa yang bad word itu kalau di sana udah biasa ya. Karena saya pribadi manggil anak saya itu babi. Jadi kayak babi bagi kita itu bukan jelek ya sebenarnya ya. Saya sendiri kayak lucu gitu ya. Iya, betul, kayak lucu. Tidak semua orang akan manggil kamu babi, tapi kan pengertiannya adalah saya tuh muslim, dipanggil babi kan nggak etis banget gitu loh. Sementara kan majikan kan tidak tahu. Betul. Jadi jadi jangan berprasangka bahwa kita itu lagi dijahatin, sebenarnya enggak. Saya selalu bilang sama pembantu saya, Mbak Siti, selalu bilang, babi saya udah bangun belum, Mbak? Belum Miss, babinya belum bangun. Jadi nggak ada, maksudnya itu kata-kata jelek. Saya kurang tahu ya, karena mungkin adat berbeda. Jadi sebenarnya itu tugas PT untuk memberitahu mereka.
beritahukan. Betul, Betul, betul. betul. Mm-mm. Iya. Nah, oke. Ini masuk banget ini untuk obrolannya ya, Miss. Betul, betul. Jadi untuk memaksa saya untuk lanjut ngobrol lagi nih kita. Mm-mm. Jadi untuk masalah price, Miss, kita langsung ke masalah intern aja ya, Miss ya. Mm-mm, mm-mm. Masalah price itu gimana, Miss? Untuk yang X, yang dikatakan X, yang X mana aja, yang kan ada tuh yang X Arab, X Malaysia, X Hong Kong, X Singapura, X Taiwan. Itu X. Itu apa semua dikatakan X atau memang dibedakan? Itu kita bisa katakan itu X juga, tapi kan kita kan kasaran orang ngomong kita sebagai agent di Hong Kong kan beli di PT kalian. Jadi kita bayarin. Jadi saya tuh beli anak ke kalian. Jadi kalian yang ngasih price ke kita. Ya kalau bisa kan kita cari yang murah. Otomatis itu ada perbedaannya antara X Taiwan sama X Hong Kong, X Singapura, X Arab itu biasanya kalian yang ngasih price-nya ke saya, terus saya yang review. Jadi dari satu-satu BT kan beda. Jadi kalian lihat seperti apa proposalnya dan dikasihkan ke kita. Jadi kita bisa analisa. Oke. Siap. Untuk masalah yang X Hong Kong, Singapura, Taiwan itu hitungannya sama ya, Miss ya? Iya, saya bisa bilang di beberapa tempat itu sama. Itu kira-kira berapa, Miss, untuk price-nya, Miss? Makanya kasih saya proposal, saya akan bocorkan beberapa tempat. Karena saya tidak akan ngasih price kalau kalian sendiri enggak. Kan kita nggak saling kenal kan, benar nggak? Kita tidak saling tahu. Saya juga lihat profilmu juga di Facebook hari ini, di Google. Jadi kita sama-sama baru pertama kali ngobrol. Nanti saya kirimkan profil company kami ya. Sebenarnya kalau dulu basicnya PT kami itu Nah, kenapa bisa tertarik? Kenapa bisa tertarik sama Hong Kong? Karena ini kan bos saya dulu kan apa namanya? Oh, berarti di KJRI-nya belum ada data dong? Sudah ada data belum di KJRI? Belum. Oh, oke. Masih pemula ya buat KJRI ya? Iya, betul. Masih. Kita yang loyalitas kita yang kita prioritaskan sih sebenarnya. Jadi kalau nanti seumpama saya kirim profile company kami, nanti Miss bisa cek dan nanti untuk masalah price nanti itu yang dimaksud tadi proposal gimana, Miss? Maksudnya itu price yang kita yang negosiasi atau memang price yang dari Miss sendiri yang menentukan ke kami atau bagaimana? Oke, biasanya kalau kita mengadakan kerjasama dengan salah satu PT di Indonesia, maka kalian sebelum kita minta izin ke KJRI, biasanya kalian memberikan harga pada kita. Kalian itu kasih saya anak itu, kalau Hong Kong tuh harganya berapa, kalau Malaysia itu berapa, saya harus bayar berapa, dan term and condition-nya seperti apa, seperti tiket atau apa, itu termasuk. Karena kita sama sekali tidak boleh ambil uang dari TKW yang ada di Hong Kong. Kita sama sekali tidak ikut campur tentang TKW di Hong Kong. Maksudnya adalah pembayaran, tentang pembayaran. Kita cuma ambil 10% itu aja. Itu menurut peraturan labor. Oke. Siap. Saya kirim profil company saya, terus nanti selanjutnya atau few minute atau mungkin nanti malam, mungkin pas Miss lagi nggak sibuk, nanti kita lanjut ngobrol lagi untuk masalah price karena saya harus konfirmasi dulu dengan bos saya yang di Bekasi, ya maksudnya untuk price. Nanti untuk continue ke depannya seperti apa gitu. Oke, siap. Dan pertanyaan saya, tahu saya dari mana nih? Saya dapat dari Facebook. Dapat dari Facebook, oke.
Kok tertarik ke saya? Padahal kan di Facebook banyak sekali. Kenapa harus saya? Boleh dong, GR. Ya boleh ya. Jadi karena saya kebetulan saya ada di cabang Lampung ya, Miss. Jadi sebenarnya saya juga ex Hong Kong. Jadi kayak saya itu connect dengan BMI, curhatan BMI Hong Kong gitu-gitu kan. Jadi saya cari one by one nih. Maksudnya memang kadang kan ada orang untuk dalam komunikasi aja, kita penyampaian aja kita connect ya, kita connect nih, ada yang connect, dan ketika ngobrol aja kita kurang connect, gimana mau kerjasama nih ya kan. Betul. Nah jadi kayak kayaknya nih connect nih gitu dari percakapan kita di bahasa. Miss juga saya kita memang belum pernah tatap muka, tetapi orang dilihat dari bahasa, dari tata cara ngomongnya juga udah terlihat gitu kan. Jadi itu maksud saya untuk mudah-mudahan nih gitu kan, nanti bisa masukan dan terus nanti kita bisa lanjut continue ke depannya bagaimana ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, yaudah Miss Yuni, thank you buat waktunya. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Ada beberapa memang yang sudah menghubungi saya dari Facebook, dari YouTube juga, tentang PT yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya juga pilih-pilih PT. Tidak semua PT saya akan terima, karena saya tidak ingin saling merugikan juga. Dan kita pastinya kalau berbisnis saling menguntungkan dong, bukan saling merugikan. Dan juga tidak mudah untuk bekerja sama dengan PT, karena kita juga tidak kenal satu sama lain. Seperti yang saya katakan bahwa kita, mungkin ini yang jadi rahasia ya sebenarnya, kita itu agent yang ada di Hong Kong itu bayarin PT yang ada di Indonesia untuk ngambil kalian. Jadi kalau kalian bilang kalian bayar, majikan bayar, iya, PT juga bayar gitu loh. Ini yang selalu jadi rahasia umum. Mungkin video ini tidak akan saya up hari ini, saya akan tangguhkan karena ini akan saya delay kan. Ini yang menjadi rahasia selama ini, di mana selalunya menjadi rahasia bahwa sebenarnya agent yang ada di Hong Kong itu bayar PT yang ada di Indonesia. Berapa banyak nominalnya itu tergantung dengan keadaan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua itu price-nya sama, tidak semua itu harganya sama. Karena itu buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan mengira bahwa kalian tuh gratis, kita itu bayar sama kalian. Jadi kalau kalian tiba-tiba baru datang terus ngebreak, yang pusing pertama kali itu adalah staff yang ada di Hong Kong, karena pasti didamprot majikan juga. Tapi saya pribadi tidak bisa menjanjikan bahwa 100% majikan bagus dan 100% Ceca bagus, tergantung Yan Kap Yan. Jadi saya sudah bilang sama Mas Sandro, jangan di up dulu ini video, jadi saya tidak akan up ini pasti bukan yang terupdate. Hari ini adalah tanggal 29 November 2022, tapi saya akan up setengah tahun setelah saya berbicara hari ini. Jadi buat teman-teman yang lainnya, ini adalah bukan rahasia umum. Bagi Anda staff agent, pastinya tahu bahwa kita sebenarnya bayar PT yang ada di Indonesia. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan